Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan juga ditemani rekan saya ada Wiki Adrian. Betul sekali, tema kami kali ini adalah mengenai cuan ala startup berbasis logistik rantai dingin. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Dwi Andika Irawan, CEO dan juga founder dari Logis. Apa kabar Mas Andika? Baik Mas Vicky, Mbak Prisa, apa kabar? Kabar luar biasa, thank you sudah join. Nih, gimana Anda melihat pentingnya tata kelola logistik bagi sektor UMKM? Ya, baik Mbak Prisa, terima kasih nih. Pertanyaan sebelumnya, sebelum menjawab saya perkenalkan diri saya. Saya Dwi, saya CEO Logis Indonesia. Kami berdiri di tahun 2020 dan kami merupakan supply chain company yang berfokusnya itu adalah di cold chain industry untuk produk-produk makanan beku. Kemudian melanjutkan pertanyaan tadi Mbak Prisa, bagaimana pentingnya tata kelola logistik bagi sektor UMKM. Menurut sudut pandang kami ini sangat penting. Kenapa sih ini penting? Pertama kita harus melihat dulu dari tren nilai ekonomi dari frozen food sendiri itu selalu naik. Ya, sehingga apa? Sehingga para frozen food ini membutuhkan supporting unit seperti logistik, kemudian penyimpanan yang proper untuk mendukung kebutuhan bisnis mereka seperti itu. Karena apa? Karena trennya ini selalu naik 12% per tahun. Nah, tata kelola yang baik ini apabila UMKM bisa mengoptimalkannya, mereka dapat mampu mengoptimalkan revenue mereka sehingga cycle penjualan mereka bisa meningkat dan mereka bisa merasakan secara langsung manfaat dari kenaikan nilai ekonomi khususnya di sektor frozen food ini dan juga harapannya mereka bisa dapat naik Baik, kelas membantu operasional seperti itu perusahaan dan ujung-ujungnya Mbak ini Prisa. akan membantu meningkatkan revenue dari UMKM itu sendiri begitu ya pada saat menerapkan tata kelola logistik yang baik. Oke, apa sih yang menjadi kendala biasanya saat Betul. teman-teman UMKM ingin melakukan tata kelola logistik khususnya yang cold chain, Mas Andika? Iya, baik Mas. Memang ini kendalanya sih sebenarnya banyak, cuman kalau yang kami hasil pengamatan kami di lapangan ada 3 kendala besar. Yang pertama adalah akses para UMKM untuk mendapatkan layanan dari cold delivery. Ini sesungguhnya susah karena apa? Ini berkaitan dengan kendala yang kedua adalah terkait dengan volume pengiriman. Saat ini UMKM yang kita tahu mungkin volumenya itu tidak besar, mungkin sekitar 50, 100 kilo, 200 kilo, yang mana sebenarnya para pemain di cold delivery ini kalau untuk ukuran segitu susah gitu untuk memenuhinya karena kan mereka harus kejar-kejaran dengan volume. Nah, yang ketiga karena volume pengirimannya ini pun juga mereka terkendala, akhirnya kena mereka kendalanya itu di harga pengirimannya, Mas. Dengan volume pengiriman, oke mereka bisa kirim 100 kilo, cuma harganya jadinya mahal. Dan akhirnya mereka jadinya tidak kompetitif untuk harga jual mereka nanti di market seperti itu. Ini 3 kendala besar menurut sudut pandang kami. Oke, lantas bagaimana Anda hadir memberikan solusi kemudian apa ya untuk mengantisipasi lah hal-hal tersebut? Baik, kalau dari kami Logis, kami menawarkan itu solusinya dari hulu ke hilir. Jadi, seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kami adalah supply chain, company, kami ini adalah 5PL supply chain. Jadi, gampangnya gimana sih 5PL itu misalkan, Mas Wiki atau Mbak Pris ini adalah pengusaha PMP. Kami Mhm. bisa provide dari raw material, kemudian kami bantu untuk pengiriman, penyimpanan, bahkan sampai kami bantu untuk penjualan produk PMP-nya itu. Hmm, Nah, kenapa sih kami memilih mengintegrasikan seluruh layanan kami? Karena menurut kami itu adalah solusi yang konkret saat ini, yang sehingga bisa menjadi pemecah permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM. Contohnya ini yang kami lakukan untuk pengiriman kami di Sidoarjo, rute Sidoarjo Jakarta, kami seminggu 2 sampai 3 kali mengirim produk dari Sidoarjo ke Jakarta untuk olahan ikan beku yang mana kami Mhm. kerjasama dengan para petambak, kemudian perusahaan processing, dan space-nya itu kami bagi, kami sharing ke para UMKM seperti itu. Nah, baik. singkatnya jadi tuh kami bersama-sama dengan UMKM dengan semangat gotong royong yang berasaskan ekonomi kerakyatan untuk sama-sama mendapatkan manfaat dari segi pertama kepastian waktu, kemudian volume yang fleksibel, dan yang ketiga kami mengoptimalkan para pemilik armada yang armadanya lagi di sekitar Sidoarjo Mhm. untuk bisa pulang ke Wah, Jakarta, menarik seperti sekali itu. ya. Oke, baik, semakin Iya. menarik, seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan pada saat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Logis,
Kita akan bahas usai jeda berikut ini Mas Andika. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Dwi Andika, founder dan juga CEO dari Logistis. Kita masih, Logis maksud kami, ini kita masih membahas mengenai cuan adalah startup berbasis logistik rantai dingin. Oke, secara service gitu ya, kira-kira untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM saat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Logis itu berapa Mas Andika kira-kira? Oh ya, baik Mas. Untuk harga ya yang kami tawarkan kepada para UMKM, ini kami mulai dari 1.500 per kilo. Itu pun juga dengan ada term and condition yang berlaku. Namun selain itu kami juga menerapkan bundling price, Mas. Jadi misalkan untuk para UMKM yang bergerak di bidang pengolahan produk-produk makanan beku, kami sediakan layanan untuk harga bundling. Jadi kami mulai di harga 6.000 itu sudah termasuk layanan pengiriman, penyimpanan, dan juga untuk jasa penjualan barang-barang produknya mereka seperti Jadi itu. lengkap ya, biayanya Lengkap. sekali dikeluarkan tapi kemudian layanannya lengkap gitu. Dalam 1 bulan Logis bisa mengantarkan berapa kilo? Saat ini kami secara average rata-rata per bulan kami di angka sekitar 30 ton per bulan, Mbak. Oke, 30 ton per bulan, wow. Berarti Logis ini kesimpulannya adalah sebuah startup begitu ya, yang semacam webnya lah untuk kita terhubung begitu ya dengan pengantaran, kemudian juga alat pendingin menuju ke sebuah wilayah. Nah, animonya sejauh ini seperti apa? Cukup signifikan juga dari waktu ke waktu atau bagaimana? Saat ini kami menyadari bahwa animo ini sangat besar, Mbak, karena sebenarnya kondisi di lapangan itu adalah kita kekurangan baik itu dari segi cold storage, dari segi armada pendingin, sehingga antara demand dan supply ini masih belum berimbang. Jadi ketika kami menawarkan solusi kami ke para UMKM, ya mereka berebut ke kami gitu. Karena mereka biasa itu kalau di daerah Jawa tuh mereka mengirim itu via bus malam ataupun juga via kereta, yang mana tingkat dari waste-nya itu tinggi. Jadi misalkan mereka kirim hari ini pagi, mereka package pakai styrofoam, pakai Tidak aman lah airpress. ya, lebih rendah keamanannya Tidak ya, aman, untuk bisa betul. kualitasnya Dan tetap terjaga. Oke. betul seperti itu. Oke, area jangkauan rantai logistik dari Logis sendiri kemana saja layanannya Mas Andika? Baik, saat ini kita untuk layanan itu sudah ada di Jabodetabek, kemudian Surabaya untuk mengcover area Sidoarjo dan sekitarnya, kemudian Semarang untuk mengcover area Pati, kemudian Pekanbaru, Jogja, dan juga Bandung. Wah, sudah Mas. cukup luas ya. Mas Andika, Anda tidak melihat ada celah misalnya dari UMKM langsung terhubung dengan armadanya nantinya, atau di wilayah Anda saat ini ada yang mendirikan jasa serupa begitu? Ya, kalau dari kami sih sebenarnya kalau nggak celah sih pasti ada aja celahnya. Cuman di satu sisi bahwa masing-masing ini saling membutuhkan. Contoh misalkan kayak pemilik armada, mereka membutuhkan volume kan ya untuk mengisi kendaraan mereka. Di satu sisi mereka pun juga pasti akan pusing mengatur berapa banyak customer yang ada di kendaraan mereka. Nah, itulah fungsinya Logis untuk menjembatani hal tersebut. Iya ya, terbantu Dan juga ya. apakah nanti ke depannya mungkin iya, betul. Jadi Oke. kami sih sebenarnya tidak khawatir dengan persaingan karena semangatnya adalah membantu para Baik, UMKM. baik. Tadi Seperti kan itu sih. melihat volumenya yang sangat signifikan per bulan, udah profit dong? Atau target profit Sudah, kapan? sudah. Ya, alhamdulillah sudah profit sih, Mbak. Alhamdulillah. Oke, semoga memang ke depannya semakin banyak UMKM yang terbantu dengan keberadaan dari Logis sendiri ya. Dan juga target-target ke depan semoga memang tercapai Mas Andika. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, oke. Kita akan update pemirsa terlebih dahulu pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Terpantau IHSG berada di zona hijau ya dengan penguatan 0,43% di level 7064,039. Kemudian dari gainers based on value pemirsa tentunya banking, BBCA melambung 2%, 9.175, Bank Mandiri naik 2% di 6.000, Boga 880, BRIS juga naik 1,39%, 2.190. Ada Unilever, MDKA, MBMA,
MKAP dan BBYB, 9 emiten gainers based on value sampai pukul 9 lebih 29 menit. Betul, top loser sejauh ini ada SMGR, BSBK, DOOH, kemudian juga ada XL, SMBL, BP, Mika, NCKL, MHKI, dan PANI. Ya, tampaknya menarik ya di tengah rebound IHSG jelang akhir pekan ini pemirsa untuk kembali melirik saham-saham yang potensial. Itu dia review singkatnya pemirsa sampai dengan saat ini. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.